lupa ya di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Ini bukan melulu public figure atau non-public figure. Kalau memang dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pemakai, mau dia orang biasa, mau dia pengusaha, mau dia artis, public figure, terapkan hukuman yang sama, terapkan tuntutan yang sama, terapkan vonis yang sama. Upayakan direhab. Karena apa? Kami sebenarnya miris sebagai praktisi hukum tersebut melihat kenapa bandar, kurir, dan pengguna dijadikan satu di dalam rutan. Apakah tidak akan lebih kecanduan lagi si pengguna tersebut kalau dijadikan satu? Karena dihukum dengan hukuman yang sama dan di rutan atau di lapas yang sama. Kenapa enggak langsung dirujuk ke sebuah tempat yang namanya tempat rehabilitasi, panti rehabilitasi, rumah sakit ketergantungan obat? Mungkin itu lebih arif dan lebih bijaksana karena memisahkan antara pengguna dengan pemilik. Bagaimana kalau sekarang semua hukuman dijadikan satu? Pemilik sama atau penjual sama, kemudian pengguna sama, tempatnya sama juga, dia sama aja, tidak membuat jerah dari pengedar ataupun dari pengguna tersebut. Jadi terkait dengan public figure atau non public figure, upayakan hukuman sama. Kalau memang terbukti dalam persidangan bukan bandar, bukan kurir, upayakan hukuman yang seminimal mungkin dan upayakan adalah rehabilitasi. Itu kunci pertama. Terus bagaimana sih Bang untuk kedepannya dalam penanganan kasus seperti ini? Apakah cukup hanya direhabilitasi juga atau apa? Setidaknya itu untuk kasih efek jerah gitu agar tidak terulang kembali maupun untuk public figure ataupun non public figure. Sistem apa sih yang sekiranya bisa membuat orang itu jerah, tidak terlibat atau terjerumus ke persoalan narkotika lagi? Mungkin sebagai abang praktisi hukum seperti apa pendapatnya? Lembaga-lembaga kita sudah hebat-hebat semuanya. Ada Direktorat Narkoba, ada Satres Narkoba, ada Badan Penanggulangannya, dan semuanya. Kenapa enggak diberdayakan, dimaksimalkan agar sosialisasi terhadap narkoba itu terus-menerus, dan narkoba atau narkotika itu sangat berbahaya bagi bangsa, bagi anak bangsa. Saya melihat beberapa negara sudah bisa melihat bahwa kecanduan narkoba itu tidak melulu dilihat dari sisi hukum. Coba dilihat dari sisi pengobatan dan dari sisi sosial. Kenapa di negara-negara lain untuk penyalahgunaan narkoba tidak selalu hukumannya ke penjara? Kalau memang terbukti adalah pemakai, kenapa nggak langsung direhabilitasi? Kenapa nggak dimasukkan ke panti rehabilitasi? Agar apa? Agar tidak penuh penjara tersebut. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari Kemenkumham, dari 30.000 yang dibebaskan asimilasi ataupun PB kemarin, itu lebih dari setengahnya adalah kasus narkoba. Dan saya meyakini narkobanya adalah pengguna, baik yang public figure ataupun non public figure. Yuk sama-sama bahwa narkoba ini adalah musuh bangsa. Narkoba ini menghancurkan derajat, harkat, martabat anak bangsa, anak muda yang akan menjadi pimpinan atau pemimpin kita suatu saat nanti. Jauhkan dari narkoba dengan selalu sosialisasi terhadap bahaya dari narkoba tersebut. Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terus-menerus disosialisasikan. Karena ini justru akan menjadi ampuh, efek jerah
Contoh yang paling mendasar adalah virus corona atau COVID-19. Selalu pemerintah mensosialisasikan, bahkan melakukan gebrakan. Ada namanya PSBB, ada namanya pembatasan sosial berskala besar, ataupun di negara lain namanya lockdown. Artinya apa? Diputus mata rantainya virus tersebut. Kenapa tidak dilakukan juga terhadap narkoba? Putus mata rantai narkoba tersebut dengan cara pemerintah yang melakukan, karena pemerintah adalah regulator dengan badan-badan anti narkobanya, lembaga-lembaga anti narkobanya. Gunakan kekuatan itu untuk melakukan sosialisasi dan memberikan efek jerah kepada calon pengguna atau pengguna agar berhenti mengkonsumsi narkoba. Dan yang lebih penting, hilangkan bandar yang ada di Indonesia. Kalau memang bandar ketemu, hukuman yang pantas adalah hukuman mati. Namun harus dilihat di fakta persidangan. Kalau memang terbukti sebagai bandar, gunakanlah hukuman mati. Namun untuk pengguna, gunakanlah hukuman yang pasal 127, yaitu rehabilitasi. Karena mereka adalah korban ketidakmengertian. Memang beberapa orang akhirnya menyibukkan diri dengan olahraga dan lain-lain. Tapi ada beberapa orang menyibukkan diri dengan narkoba. Tapi kalau tidak ada barangnya di pasar, bagaimana mereka bisa konsumsi? Itu sebenarnya yang paling penting. Hukum berat bandar dan kurir, dan berikanlah rehabilitasi untuk penggunanya. Nyalakan lonceng notifikasinya.